Tayangan saya bisa, Bu. oke, saya ini ya Pak, nggak slideshow ya karena lambat ini kalau slideshow takut ngehang nanti. Bentar. Ini ada yang masih belum masuk. Oke, nge-join. Oke. Oke, sebenarnya goal daripada karena ini apa kuliah terakhir ya, insya Allah. Sebenarnya ada beberapa materi kuliah yang belum sempat saya saya kasihkan gitu, terutama yang terkait dengan bagaimana hubungan antara arsitek, struktur konstruksi atau antara konsultan dengan pelaksana dengan owner itu seperti apa, belum sampai ke sana. Padahal sebenarnya di bukunya pengantar arsitektur itu sampai ke sana, termasuk yang konsep-konsep perancangan. Tapi kalau saya menjelaskan konsep perancangan, ujung daripada materi ini, pengantar ini nggak tercapai. Makanya ini sebenarnya bagaimana kita merancang. Kemarin kan kita membahas mengenai apa yang disebut dengan perancangan dan perancangan atau proses perancangan itu sendiri. Jadi sebenarnya pada prinsipnya prinsip dasarnya proses perancangan itu ya input, proses, output. Tapi apa aja yang di-input dan bagaimana kita melakukan satu kajian terhadap apa itu data. Nah, ini saya menjelaskan sepintas dan ada berikan contoh salah satu proyek lama saya sebenarnya. Jadi mungkin bisa memberikan gambaran untuk bekal kalian di dalam menunjang studio lanjutan di PA perancangan arsitektur lanjutan di apakah studio 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, ini saya kasih judul apa itu desain ya. Artinya bagaimana kita prinsipnya seorang arsitek itu harus kreatif ya. Kreatif setelah apa yang semua kita dapatkan, setelah semua apa yang kita kumpulkan di dalam memori kita gitu. Ujungnya adalah bagaimana kita merancang suatu bangunan yang memiliki fungsi sesuai dengan aktivitas yang mau ditampung dalam bangunan itu. Itu prinsip dasarnya gitu ya. Karena itu arsitektur adalah atau perancangan adalah problem solving. Ya, problem solving itu menyelesaikan masalah. Jadi bukan menambah masalah atau menyelesaikan masalah malah menambah masalah, tapi harusnya problem solving ya. Nah, problem solving itu menyelesaikan satu masalah. Apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah adalah seorang klien ataupun owner di dalam keinginannya untuk mewujudkan satu bangunan gitu ya. Dia mempunyai dianggap sebagai satu problem yang dia inginkan gitu ya. Nah, problem-problem itu harus kita delivery ke dalam proses perancangan kita. Nah, untuk mendelivery itu kita perlu data-data baik yang teknis, non teknis maupun segala aspek yang menyangkut hukum atau legal, aspek yang terkait dengan fisik daripada proyek itu sendiri gitu ya. Jadi memang
sebenarnya bukan saya menakut-nakuti, untuk menjadi terbiasa ya, seorang arsitek itu berpikir dari yang banyak, gitu, dari berbagai hal untuk menjadi ini kenapa sering saya kemukan berkali-kali, karena pada perjalanannya ya, kalian kuliah di arsitektur ini di ujungnya adalah nanti kalian harus menelurkan satu proyek pribadi kalian sebagai tugas akhir, yang mana itu kalian milih sendiri, bukan given dari dosen. Itu menjadi satu apa ya, karya desain pertama kali kalian gitu loh. Makanya untuk itu apa yang harus dilakukan untuk menelurkan atau menghasilkan satu karya arsitektur yang otentik, yang orisinil, yang memiliki apa memiliki style tertentu atau citra tertentu yang tidak dimiliki oleh yang lain, itu tujuannya gitu loh. Meskipun ini ada sedikit kita memang kalau dibilang mencipta itu, saya mungkin sedikit melakukan pembahasan ini dengan waktu saya masih menjadi anggota Senat. Nah, ini menjadi problematika di Fakultas Teknik gitu loh, atau di UNS itu sendiri. Karena untuk kualifikasi mencipta itu adalah strata title-nya S3 sebenarnya. Tetapi untuk arsitektur S1 itu memang harus kurikulumnya, ujungnya, goalnya itu memang harus menciptakan karya sendiri gitu loh. Nggak bisa melakukan menjiplak atau meniru atau setengah meniru, nggak bisa gitu. Nggak boleh gitu loh. Memang harus dari sumber yang atau data-data yang dia dapatkan untuk menghasilkan sesuatu. Katakanlah mungkin jenis bangunannya sama, apakah itu hotel, apakah itu stasiun, apakah itu bandara. Tapi bandara yang kalian buat ini harus bandara yang spesifik gitu, bandara kalian gitu loh, intinya itu. Nah, ini yang kemarin sedikit debatable, tapi akhirnya ya dengan kata-kata aja yang diperhalus gitu. Tapi sebenarnya ujungnya memang seperti itu, gitu, menghasilkan sesuatu karya. Itu yang menjadi dasar kenapa karena ini mungkin agak sedikit jauh ya, tapi mudah-mudahan kalian bisa menangkap apa misi saya gitu, maksudnya apa yang saya sampaikan. Oke. Di dalam proses perancangan meliputi 2 tahap, adalah yang prinsip ya, satu analisis dan sintesis. Analisis itu apa yang harus dianalisis gitu. Yang harus dianalisis itu data. Nah, tapi kadang-kadang di dalam faktanya, di dalam kenyataannya, untuk memilah-milah mana data, gitu, mana analisa, itu susah membedakan. Faktanya yang ya karena saya ngajar di arsitek itu dari 2001, mungkin kalian belum lahir. Artinya, atau mungkin kalian masih kecil gitu ya. Nah, itu menjadi satu yang selama ini saya amati, memang mengolah data itu nggak semudah kata-kata gitu ya, tidak semudah membalikkan tangan. Terus kemudian mengidentifikasi data-data apa yang diperlukan, data-data apa yang tidak diperlukan. Nah, itu juga nggak semudah membalikkan tangan gitu loh. Oke, di dalam ini analisis dan sintesis mudah, karena faktanya ada di dalam satu arsitektur, di dalam kita masih sekolah maupun nanti kita bekerja, ada aturan-aturan atau standar-standar yang harus kita ikuti.
Nah, kalau kita masih kuliah ataupun nanti bisa juga di lapangan, ada namanya data arsitek. Mungkin saya nggak tahu apakah dosen PA Studio 1 sudah memperkenalkan yang namanya data arsitek. Saya belum tahu. Tapi itu adalah kumpulan buku yang kumpulan data-data. Misalkan contohnya, berapa sih ukuran meja makan itu untuk 4 orang, untuk 8 orang, untuk 12 orang itu berapa? Terus kemudian ukuran sink plate itu berapa? Standar. Jadi ukuran-ukuran yang didelivery dari produk-produk industri yang terkait dengan apa ya, rumah tanggaan gitu. Artinya terkait dengan segala aspek elemen-elemen yang di dalam rumah. Misalkan sama halnya kalau standar pintu itu berapa untuk 1 daun pintu, untuk 2 daun pintu berapa, tangga untuk 1 orang, untuk 2 orang atau 3 orang itu berapa, itu semua ada standarnya. Nah, kita untuk tahapan kalian melaksanakan tadi yang namanya proyek kalian di tugas akhir, itu sebenarnya hanya data yang kalian dapatkan, terus kemudian standarnya berapa orang yang ada di sana, ini mengkalikan, itu sudah analisis, gitu loh ya. Itu sudah analisis. Jadi antara data, kebutuhan yang kalian inginkan berapa, maksudnya bangunan itu menampung berapa orang, hotel itu menampung berapa orang, untuk kebutuhan berapa orang. Nah, satu kamar untuk 2 orang, ada mungkin yang triple. Nah, itu dikalikan standar tempat tidur untuk single, untuk double itu berapa? Ada ukurannya. Apakah queen, king size, atau super king size? Nah, itu beberapa data yang kemudian dikalikan dengan jumlah yang kita inginkan. Nah, itu merupakan sudah analisa. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian meliputi tahapan analisa dan sintesa, penyusunan program adalah analisis. Jadi setelah melakukan itu, kita menyusun ruang-ruangnya. Kayak hotel tuh ruangan apa aja sih? Sebentar, ada beberapa mahasiswa yang. Oke, jadi untuk satu anak apa namanya sintesa menyusun satu program, ada satu hasil yang nantinya setelah sintesa kita menjadikan satu konsep gitu ya, konsep di dalam satu perancangan. Sehingga peran arsitektur itu adalah penggabungan berbagai unsur ruang untuk menampung suatu proses kegiatan sehingga menghasilkan suatu keseluruhan dari aktivitas itu sendiri. Jadi di data aktivitasnya apa aja di hotel itu apa aktivitasnya orang tidur, kemudian ada makan, ada dia entertain atau mungkin dia perlu terima tamu atau dia di dalam itu ada mengadakan satu event. Nah, itu aktivitas-aktivitas itu memerlukan ruang, sehingga hotel itu lengkap. Ada orang kalau stay di situ, dia bisa juga melaksanakan aktivitas-aktivitas yang terintegrasi di dalamnya. Nah, ini ada beberapa skema proses perancangan. Jadi ada pre-design maupun desain. Nah, apa yang menjadikan pre-design? Itu problem seeking tadi. Pemrograman di dalam arsitektur. Kemudian setelah melakukan analisis di sini, ini ada konsep gitu ya. Konsep dari penyelesaian masalah dari problem solving. Rumusan yang bisa diwujudkan dari beberapa model arsitektural, bisa yang terkait dengan alternatif-alternatif. Tapi sering-sering yang terjadi adalah Mas hanya melakukan satu aja. Padahal kalau ada logikanya itu sebenarnya
bisa di dalam analisis itu menghasilkan beberapa kemungkinan gitu. Tapi oke, untuk sekarang untuk memperkecil permasalahan, untuk menyempitkan dan untuk fokus, oke, dari satu menjadi analisis menjadi satu kesatuan. Tapi padahal nanti di dalam, kenapa kalau ada alternatif? Pada saat kita implementasikan ke dalam desain, masuk ke studio dari konsep, itu kita akan memiliki pengkayaan atau akan memiliki pilihan-pilihan gitu loh. Nggak terhimpit di dalam atau terkungkung di dalam hasil dari analisa kita sendiri gitu. Itu aja kelebihannya. Nah, kemudian dari problem seeking menjadi kita melihat beberapa aspeknya menjadi satu solusi gitu. Ini yang desain sudah terlihat wujud arsitekturalnya dari beberapa aspek sebelumnya gitu ya. Kemudian oke. Jadi yang menjadikan proses perancangan itu dari hal-hal yang banyak. Dari misalkan contohnya banyak itu apa aja sih, Bu? Kita contohnya kalau kita buat rumah, orang ada yang namanya punya kapling atau tapak. Nah, tapaknya ini satu tapak ini kondisinya di mana? Satu positioningnya, lokasinya, letaknya. Terus di dalam letak kawasan tadi ada apa aja? Sudah ada air, pumpnya sudah adakah, listriknya sudah adakah, teleponnya sudah adakah, nah, terus gas juga sudah adakah. Nah, fasilitas-fasilitas ini juga kita identifikasi gitu loh. Karena itu akan membantu di dalam detail engineering-nya. Kita akan melaksanakan beberapa pada waktu kita membangun pondasi, semua sparring daripada kabel-kabel yang harusnya kita masukkan ke dalam ke dalam satu bangunan itu sudah bisa teridentifikasi. Jadi tidak akan lagi bongkar pasang. Nah, kalau yang ada adalah oke, kita bobok sana, bobok sini untuk membuat nambah PLN. Seharusnya di dalam perancangan itu harus ada berapa titik lampu. Skaklarnya sudah ada berapa? Itu sudah kita identifikasikan gitu loh. Sehingga pada waktu kita orang menempati, lah di sini nggak ada skaklar. Di sini tidak ada stop kontak. Jadi mau nyolokkan HP susah. Nah, nyambung lagi pakai connecting. Nah, connecting kalau terlalu banyak bisa menyebabkan panas dan kebakaran. Jadi demikian juga kalau hal-hal yang sudah direncanakan. Jadi titik lampunya berapa? Itu pun juga bisa untuk melihat berapa kWh energi yang harus kita pakai gitu ya. Banyak lagi, kemudian juga yang terkait dengan air bersih. Nah, di situ sudah ada belum di daerah situ. Kalau belum ada air bersih, apa solusinya? Pakai deep well atau sumur biasa? Gitu. Karena deep well itu izinnya susah sekarang. Kan kemungkinan juga tidak diperbolehkan untuk pribadi-pribadi sekarang mungkin. Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Nah, terus itu dari aspek fisiknya. Non fisiknya, lokasinya di daerah mana sih? Nah, di daerah kumuh atau di daerah elit atau di daerah apa? Atau di daerah pusat kegiatan atau pertokoan, itu juga akan beda-beda kita melaksanakan perancangannya. Nah, yang disebut divergen ini data-data itu loh yang banyak itu untuk kita kemas di dalam satu analisis tadi. Nah, untuk menjadi satu hal memutuskan ini yang kita pakai A, B, C, D, menyibukkan satu konsep. Jadi dari banyak menuju satu titik yang kita proses input, proses, output. Nah, kemudian outputnya menjadi input lagi gitu, proses lagi, sampai terjadi satu hal yang kita tuju. Itu salah satunya. Ini mungkin gambaran ya, gambaran. Sebentar, ini ada yang masuk lagi. Oke. Nah, ini ada gambaran proses ya di dalam satu perancangan tuh pola pikir ya atau kerangka berpikir kita di dalam satu merancang arsitektur.
Jadi di sini ada aktivitas atau kegiatan. Nah, kita identifikasi kegiatan ini, gitu loh. Diidentifikasi dari mulai tidur. Karena apa? Aktivitas ini memerlukan ruang, nah, memerlukan wadah. Nah, wadah yang apa? Yang memiliki fungsi. Fungsinya apa ya? Kalau ruang kegiatan tidur ya ruang tidur, gitu loh. Jadi kemarin kita bicara fungsi itu terkait, gitu loh. Kita sudah otomatis melakukan satu kajian-kajian atau sudah memiliki bank atau pundi-pundi untuk kita keluarkan pada saat kita merancang. Nah, apa yang kemarin ada itu. Nah, kemudian apa aja dari mungkin belajar, mungkin melakukan aktivitas olahraga atau hobi. Nah, sehingga akan menentukan ruang apa aja yang harus diperlukan. Jadi dari manusianya ini memerlukan aktivitasnya apa, memerlukan wadah apa, gitu ya. Jadi dikoleksi gitu. Nah, kemudian dari perlu beberapa banyak karena aktivitasnya banyak, kemudian orangnya juga banyak. Nah, ini yang kita analisis di dalam programming ini. Yang di dalam programming ini adalah organisasi ruang, mengelompokkan ruang, menghubungkan ruang-ruang itu seperti apa. Jadi kalau pengelompokan ruang itu misalkan nanti dibagi sebagai zonasi, misalkan ruang private. Apa yang didefinisikan di dalam ruang private itu untuk orang-orang tertentu mungkin beda-beda. Untuk hotel yang mungkin yang namanya private itu adalah kamar tidur. Demikian juga dengan yang ruang private itu adalah rumah sakit misalkan, ya ruang pasien. Makanya kenapa kalau ada pengunjung ada jam pengunjungnya gitu loh, karena itu sudah privacy untuk pasien kunjungan. Nah, kalau pasien dikunjungi itu ya tergantung pasiennya. Kalau pasien tidak mau dikunjungi itu juga nanti akan dilakukan screening terhadap suster ataupun perawat ataupun security-nya gitu loh. Jadi ada pasien-pasien yang memang tidak boleh dikunjungi. Nah, karena misalkan contohnya penyakitnya itu sendiri atau dia memerlukan satu ketenangan. Tidak boleh terlalu banyak bicara. Nah, itu juga menjadi satu ketentuan dikelompokkan dalam private misalkan. Terus ruang-ruang operasi, ruang-ruang dokter itu juga private bagi rumah sakit. Demikian juga untuk hotel yang sama-sama untuk menginap, ya ruang-ruang yang terkait private mungkin ya ruang-ruang meeting gitu ya. Meeting ya private untuk mereka yang khusus untuk mereka yang mau menggunakan, yang mereka udah order untuk menggunakan meeting di hotel itu gitu ya. Tidak semua orang bisa masuk kecuali mereka-mereka yang diajak atau memerlukan meeting di situ gitu. Nah, itu yang dari aspek itu. Kemudian hubungannya bagaimana dari tadi misalkan private, kemudian semi private itu yang mana? Kalau di rumah tinggal mungkin semi private itu ruang keluarga misalkan. Ruang keluarga itu semi private karena apa? Selain keluarga mungkin ada keluarga yang dekat boleh masuk di situ. Artinya ada orang lain yang bisa dimasukkan ke sana gitu. Atau ruang-ruang hobi atau ruang-ruang makan yang misalkan ingin menjamu makan orang. Nah, kalau yang publik apa? Publik itu ya ruang tamu, artinya itu memang untuk umum. Semua tamu yang datang otomatis diistilahkan ke tempat ruang tamu. Tidak akan tamu datang ujuk-ujuk masukkan ke dalam kamar. Tidak mungkin seperti itu gitu ya. Kos-kosan yang tidak ada ruang tamunya aja, kosnya menyediakan ruang tamu sendiri gitu kan. Tidak mungkin teman langsung masuk ke kos, mungkin ada kecuali kalau itu sesama jenis ya. Nah, kemudian hubungannya bagaimana antara ruang publik, ruang private, semi private, atau antara ruang kamar tidur, ruang makan, toilet, dapur, taman itu seperti apa? Nah, ini yang dimaksudkan di dalam pemrograman ini, diolah di sini. Ini yang disebut dengan analisis gitu ya. Ini tadi data, ini analisis. Nah, analisis ini pemrograman di dalam ruangnya. Nah, kemudian sehingga terbentuklah satu pola ruang. Nah,
pola ruang ini nanti ada pengelompokan ruang tadi dimasukkan ke dalam tapak. Karena tapak itu kemungkinan bentuknya nggak sama, ada yang tapak kotak, ada yang segitiga, tergantung orang mendapatkan tanah ya, nggak sama, kecuali ya perumahan memang dibuat ukurannya jelas kotak-kotak gitu, makanya perumahan dibuat sama rata gitu, artinya desainnya juga sama gitu, disamain semuanya. Nah, setelah di set ini apa yang harus dilakukan? Nah, tadi ada yang private, ada yang public. Nah, yang publik ini berhubungan dengan tadi halaman. Kalau kalau misalkan hotel atau mall dengan parkir, artinya semua orang bisa masuk ke situ. Begitu orang parkir masuk ke sana. Nah, ini harus di-match-kan antara program ruang dengan tapaknya ini. Loh, kemudian nanti setelah itu ditapakkan mau ngadep kemana ini? Utara, selatan, barat, timur. Nah, itu menjadi dianalisis lagi di sini. Jadi masukan atau sintesis daripada programming ini menjadi input daripada tapak ini. Tapak dengan adanya masukan data programming tadi dianalisis lagi. Nah, tadi keterkaitan kesesuaiannya dengan hubungan ruangnya tadi. Nah, tadi makanya oke, kalau orang dari habis di tapak ini mana yang menjadi private, artinya ruang-ruang yang tidak berhubungan langsung dengan ruang luar. Nah, yang mana yang berhubungan dengan ruang parkir, mana yang berhubungan dengan security, mana yang berhubungan dengan service. Misalkan contohnya service itu gardu listrik, terus kemudian sumur, kemudian untuk pump, sehingga orang karena ini termasuk juga area service yang publik. Orang kalau orang PAM atau orang PL kan masih bisa masuk keluar masuk dengan di area ini gitu. Nah, ini dari lokasi juga dilihat utara baratnya kemana, karena utara barat itu menentukan agar tempat tidur atau ruang tidur, bukan tempat tidur, ruang tidur itu bisa mendapatkan akses. Bu, izin menyela Bu, ada teman yang belum di ACC. Oke. Bentar. Oke, jadi kalau kita masukkan positioning di tapak ini, proses tadi, itu terkait dengan kalau kamar ini dengan utara selatannya diupayakan semaksimal mungkin mendapatkan matahari pagi. Satu, sehat, kemudian tidak panas. Jadi kalau nanti sirkulasi udaranya akan cukup sejuk dan tidak buildingnya tidak panas, bukan ruang tidur yang sedapat mungkin tidak dihadapkan pada matahari sore atau matahari siang sampai sore ya, karena panasnya berbeda gitu ya, panasnya berbeda dan tidak memberikan efek pada kesehatan. Tapi kalau panas pagi akan memberikan efek pada kesehatan gitu ya. Nah, itu hal-hal itu harus dipikirkan juga gitu loh, sehingga semua zonasi ruang tidur itu bisa mendapatkan matahari yang cukup. Kemudian bagaimana menaruh hijaunya. Kalau itu sirkulasi terkait dengan tadi parkir, keluar masuknya lewat mana? Ini jalan besar satu arah atau dua arah. Nah, itu juga berpengaruh pada entrance tadi gitu loh. Jadi hal-hal yang ini itu analisis di tapaknya. Nanti ada analisis tapak sendiri. Jadi analisis tapak ada, program di dalam ruangnya juga ada. Nah, itu tahapan kita memikir. Sebenarnya simultan, mikirnya bareng gitu ya, nggak bisa. Jadi feedback gitu ya. Makanya ada kalau dalam proses perencanaan itu nggak lurus, tidak menerus gitu. Nanti ada feedback, untuk mengkaji kembali apakah proses yang masuk ke dalam satu proses yang lain itu udah oke terhadap tapaknya gitu ya, terhadap bangunannya itu sendiri gitu. Ini masih nanti masuknya masih ujungnya ini masih analisis ya. Nah, nanti sintesisnya hasil dari tapak dan ruang tadi, kemudian kita masuk ke dalam kerangka nih.
Nah, masuk lagi nih, ada input lagi. Struktur konstruksinya seperti apa? Nah, karena bangunan ini bisa berdiri kalau struktur konstruksinya masuk. Nah, itu harus dipikirkan. Tadi data yang tadi kita feedback kondisi tanah tadi seperti apa? Oke, tanahnya keras, tidak perlu pondasi menerus karena ini tidak bertingkat misalkan. Atau ini adalah hotel dengan sekian puluh lantai, bangunannya harus bertingkat dan pondasinya apa pondasi kapal atau sehingga perlu basement untuk parkir atau cukup pondasi titik atau pondasi apa yang panjang gitu ya. Nah, itu masuk struktur gitu. Orang-orang struktur masuk diskusi dengan leader daripada arsitektur ini gitu ya. Sehingga ketemu. Nah, nanti kemudian juga dilihat kalau dia bangun hotel, oke, hotel itu nampung berapa orang? Berapa liter air yang dibutuhkan untuk sekian ratus orang ini yang nginep di hotel, gitu ya. Terus kemudian bagaimana sistem disposalnya. Nah, kalau kita bayangkan kalau orang nginep di hotel pagi-pagi semuanya buang hajat gitu ya. Nah, berapa ton itu hajat yang harus terkumpulkan. Nah, jangan sampai ada yang macet di tengah jalan. Nah, itu proses seperti apa? Nah, itu harus diskusi dengan sistemnya kayak apa, gitu ya. Plumbing ducting-nya kayak bagaimana. Itu masukan lagi gitu loh. Jadi selalu ada bolak-balik di dalam berpikir, artinya ada feedback yang setiap ada masukan daripada proses ini. Nah, baru setelah itu sebenarnya dari tapain tadi denah kasarnya, draft denahnya udah keluar nih, gitu loh. Udah keluar programming tadi. Nah, kemudian tadi setelah arsitektur bentuknya, fasadnya kayak apa, fisik bangunannya seperti apa, adakah peralatan di sana, serubung bangunannya seperti apa, terus berapa ketinggiannya juga berapa, karena itu menentukan daripada izin daripada bangunan itu sendiri gitu ya. Kemudian sketsa ide atau gagasan ide, kemudian desain. Di desain ini pun setelah final dan selesai, pada saat pelaksanaan itu ada proses lagi. Apakah karena begini, tapak itu pada saat setelah mau pelaksanaan itu pelaksana atau kontraktor harus mengecek lapangan, ngecek ulang yang namanya adalah kedalaman tanah kerasnya berapa. Nah, dari situ untuk recheck, nah, oke, ada perubahan luasannya enggak, karena setelah dilakukan pengukuran ternyata data di tanahnya enggak sesuai dengan ukuran yang selanjutnya. Mungkin diambil sebelah menyebelahnya, itu sering terjadi gitu loh. Ada orang yang sudah bangun duluan, mungkin ngimbit 1,5 meter, sehingga kita kurang. Nah, padahal di perancangan kita patokannya pada data yang dikasihkan klien. Nah, itu makan recheck. Di sana biasanya ada evaluasi desain. Dievaluasi sesuai dengan yang akan dilaksanakan. Terus kemudian meletakkan titik pondasi pertamanya itu di mana positioningnya. Nah, itu arsitek juga harus ke lapangan menentukan untuk agar proses pelaksanaan perancangan itu sesuai dengan apa yang kita rancang. Kira begitu ya. Nah, ini tadi saya hanya menunjukkan, mungkin ini saya sekali lagi, ini hanya untuk Anda bekal ya. Mungkin belum sampai ke sana. Ini kalau yang program ruangnya kompleks gitu ya. Sehingga di sini sebenarnya untuk hal-hal yang tertentu ini kita menjadi satu zonasi. Ini bisa melihat hubungannya langsung, tidak langsung, atau tidak ada hubungan sama sekali. Misalkan langsung itu kalau kalian ke yang Indrayana Manu Bukit, kalau yang di Bukit itu misalkan dari studio ke ruang dosen, itu nggak langsung karena kalian melewati yang namanya selasar ya, selasar atau
yang tempat kalian kumpul-kumpul itu. Tapi kalau sama demikian juga antara ruang kalian dengan toilet itu juga nggak langsung karena kalian melalui selasar dulu. Nah itu tidak langsung. Kalau langsung tuh misalkan kalau di Unsri itu mungkin antara ruangnya Pak Alvin ya, dengan ruang dosen. Nah itu langsung karena begitu ruang Pak Alvin nggak ada lagi kita melalui mana-mana. Dari ruang Pak Alvin langsung ke ruang dosen. Atau ruang dosen dengan ruang rapat di belakang, atau ruang dosen dengan dapur kalau yang di Palembang. Kalau yang di Indralaya ya sama, ruang dosen dengan hall itu. Nah itu juga tapi hall dengan studio-studio yang di atas nggak langsung harus melalui lift dulu. Itu yang dimaksud sebenarnya. Jadi ini yang gambaran-gambaran mana ruang yang disebut dengan langsung dan tidak langsung. Ini juga sering menjadi problem manakala mahasiswa menyatakan hubungan bukan langsung tidak langsung tapi dekat dan jauh. Nah, saya selalu tanya, kalau dekat itu seberapa dekat? Gitu ya. Kalau jauh seberapa jauh? Misalkan dekat, ini masih dekat karena 3 meter. 3 meter untuk orang-orang tertentu mungkin bisa dekat, tapi untuk anak kecil itu harus kelas, misalkan kelas untuk anak-anak TK mungkin 3 meter itu udah jauh gitu loh ya. Jadi ukuran dekat jauh itu relatif kalau dekat maupun jauh. Tapi kalau langsung tidak langsung itu jelas gitu loh. Kita langsung hubungannya jelas gitu. Ada orang yang misalkan di Palembang atau di Indralaya arsitektur dengan kelas di Fakultas Teknik itu ada yang bilang dekat. Tapi saya bilang kalau saya jauh karena saya mungkin udah tua, mau jalan ke sana juga capek, apalagi siang-siang gitu ya. Nah jadi relatif, yang namanya jauh dekat itu relatif kalau dalam hal ini. Makanya saya selalu menyarankan untuk hubungan langsung itu hubungannya itu langsung atau tidak langsung, atau tidak ada hubungan sama sekali. Artinya tidak ada hubungan sama sekali, misalkan ya tadi ruang arsitektur dengan rektorat gitu kan jauh banget, tidak ada hubungan. Kita masih melalui banyak-banyak itu tidak berhubungan sama sekali. Dan kita juga tidak berhubungan langsung dengan rektorat gitu. Kemudian ini juga masih, dari hal ini tadi kita dikelompokkan sehingga adanya zonasi-zonasi. Nah ini yang nanti diimplementasikan ke dalam tapak tadi, ke dalam tanahnya tadi. Ini kalau bangunannya kompleksitasnya tinggi, jadi misalkan bertingkat untuk lantai 1, lantai 2 kita harus melakukan pengelompokan ruang-ruang tertentu gitu loh. Jadi misalkan mall ada tenan-tenan yang disewa. Nah ini untuk tenan-tenan yang misalkan menyewa hanya satu tenan atau ada tenan yang harus menyewa 2 tenan gitu ya. Nah ini akan dikumpulkan di beberapa area atau makanya kalau kita ke mall tuh ada namanya food court tuh menjadi 1 lantai gitu ya. Nah itu untuk sebenarnya untuk pengelompokan ini gitu loh. Sehingga kenapa dikelompokkan? Kalau orang datang, oke kita tujuannya mau di mall ini mau ke food court, udah langsung aja ke food court gitu. Nah, dan biasanya ditaruh di lantai atas satu daerah. Kenapa? Karena lantai atas itu kalau artinya apa? Orang makan itu kan perlu gitu loh. Nggak hanya lihat-lihat dulu, nanti coba makan. Tapi memang makan itu perlu gitu loh. Walaupun tidak semuanya di sana. Gitu. Jadi kalau mau ke food atau ke gedung bioskop gitu ya, itu kan sesuatu orang ada tujuan. Jadi tidak mungkin kalau orang mau ke gedung bioskop nujunya di lantai 1 atau lantai 2 gitu. Nah itu yang kenapa pemrograman itu seperti itu, mana yang menjadi utama, dan ini terkait dengan perilaku orang-orang yang masuk ke dalam bangunan itu sendiri. Ini kaitannya dengan nilai jual gitu loh, sehingga kadang-kadang kita masuk ke dalam, contohnya kita masuk ke dalam supermarket, ada supermarket yang pengelompokan yang dijual itu nggak sesuai. Jadi kita kalau mau nyati muter-muter, ini areanya mana sih, ini daerah mana?
Tapi ada yang begitu nyampe, oh kelompok di sana enak gitu loh. Nah itu juga sama, prinsipnya efektor juga seperti itu. Nah ini setelah pengelompokan dimasukkan ke dalam tapak tadi untuk melihat tadi ventilasinya, untuk melihat bagaimana sirkulasinya di dalam bangunan gitu ya, antar kelompok-kelompok tadi. Kalau itu bangunan tidak single tapi banyak gitu. Tapi kalau single juga entrance-nya itu kemana? Dari entrance itu langsung ke halaman dulu atau langsung ke carport. Nah, misalkan carportnya di depan atau dari halaman kolam dulu untuk orang, jadi masuk ke area kolam baru menuju ke teras. Jadi pertimbangannya banyak karena masing-masing klien memiliki keinginan yang berbeda-beda gitu ya. Oke, ini salah satu contoh. Ini contoh aja. Mungkin kalian belum sampai ke sini. Nah, di PA1 tapi mungkin 3 atau 4 mungkin sudah masuk ke sini. Ini saya hanya mencontohkan contoh berpikir analitis gitu ya. Analitis itu artinya terstruktur dan sekuensial gitu ya. Tahapannya itu jelas gitu ya. Sehingga part atau bagian-bagiannya itu nanti kalau dihubungkan itu mix gitu atau integrated. Nah, contohnya ini ada satu bangunan gitu ya, bangunan yang semacam untuk daerah yang jadi ini mau dibangun misalkan untuk konser hall gitu ya. Nah, konser hall itu lokasinya coba kalian dilihat di tengah-tengah. Ini ada jalan, ini jalan besar karena ada taman di tengahnya, ada boulevardnya gitu ya. Nah, ini juga jalan-jalan besar. Artinya dua arah gitu ya. Di sini juga ada jalan tapi satu arah. Nah, sehingga mana yang di dalam menentukan entrance itu mana yang paling efektif. Ini kita di data itu melihat. Jadi traffic jamnya yang paling tinggi itu di jam berapa. Terus di mana posisinya. Sehingga kita tidak akan membuat pintu entrance di tempat traffic jam yang padat gitu loh, sehingga orang masuk keluarnya tidak terhambat gitu loh. Jadi harus diidentifikasi. Oh, misalkan masuk jam karena terpola gitu kan. Pagi karena orang sekolah, orang masuk kantor. Jadi mungkin jam 6 orang udah berangkat sekolah atau ngantar anaknya. Sama jam 8 nanti orang masuk berangkat kantor. Nah, antara ada jeda ini. Tapi ini enggak signifikan misalkan. Terus nanti di jam-jam antara makan siang, mungkin orang pada keluar kantor untuk makan siang. Nah, itu juga terjadi traffic. Nah, ini juga ada harus dianalisis gitu loh, hal-hal seperti ini. Sehingga orang mau masuk kantor itu tidak terhambat, intinya seperti itu. Dan orang bisa langsung mengenali mana pintu masuknya karena tidak tertutup oleh kemacetan lalu lintas itu. Karena kalau enggak, misalkan kita mau masuk, ternyata kelewatan. Nah, kita langsung muter baliknya itu kan nggak bisa langsung balik gitu ya, karena satu arah. Nah, harus muter balik ke sana tuh jauh lagi, menghabiskan energi dan waktu. Nah, itu menjadi pertimbangan. Nah, kemudian dari beberapa tapak ini, kemudian untuk supaya tidak tadi karena di konser hall, untuk meredam kebisingan, salah satunya vegetasinya seperti apa. Nanti arah mataharinya juga seperti apa. Gitu. Ini analisa tapak, sehingga dari berbagai aspek itu, yang artinya daerah yang aman itu di dalam bangunan itu ada jaraknya dari masing-masing ini, gitu ya.
Nah, jarak yang terbesar ini juga terkait dengan GSP dan peraturan bangunan setempat gitu. Ini dari pola aplik analisis tapak tadi, kemudian data sirkulasinya juga dilihat. Nah, oh yang terjadi apa fraud itu di tengah di sini. Jadi nggak mungkin kita melakukan entrance di sini gitu loh. Karena walaupun wah ini keren ini karena di sini ada taman sedikit gitu sehingga orang bisa, tapi ternyata ini untuk masuk ke daerah yang dari sebelah sini susah banget gitu loh. Orang nggak bisa masuk ke sana. Bahwa bangunannya nanti orientasinya ke sana, oke gitu. Tapi masuk keluarnya nggak bisa ke sana. Jadi yang dianggap kemungkinan aman ya kalau dari daerah sini atau daerah sini. Jadi sekian puluh meter dari titik atau titik padatnya ini. Itu dari satu sirkulasi tadi dari arah kendaraan. Nah, sekarang juga dari sunpad matahari gitu ya. Sehingga bangunan mana yang agar bukaan-bukaan tidak mengarah kepada matahari langsung sehingga bangunan menjadi efisien. Artinya apa? Kalau bangunan itu tidak panas, efisiensi akan bisa tercapai gitu ya. Karena apa? Untuk meredam panas bangunan itu harus memerlukan satu bukaan-bukaan yang terukur ya. Terukur sehingga sirkulasi udaranya bagus gitu lah. Sehingga kalau sirkulasinya bagus ataupun kalau itu pakai AC gitu ya. Dengan dibantu oleh bagian-bagian yang menerima matahari langsung itu tertutup sehingga bangunan itu akan dingin, tidak terasa panas gitu loh. Beda kalau ada matahari langsung masuk ke ruangan, nah itu panasnya akan lebih daripada kalau bangunan-bangunan itu posisinya diarahkan. Nah, ini beberapa kebisingan yang terjadi karena tadi daerah padat sehingga daerah ini memerlukan satu konsentrasi ya untuk melakukan pemilihan. Nah, dari berbagai aspek tadi ada beberapa pemilihan nih, ada dua aspek bisa untuk menentukan pola. Ini tadi kan program ruang tadi. Nah, untuk diimplementasikan dalam tapak mana yang paling efektif dan paling mudah diselesaikan di antara dua ini, kira-kira pilihannya mana yang paling utama gitu. Nah, ini satu aspek. Nah, ini yang menjadi penentuan sehingga yang dipilih gitu ya. Nah, dari situ baru dilihat nih untuk aspek dicek lagi udah benar enggak untuk positioning bangunan tadi gitu. Nah, sehingga apa yang dari tahapan-tahapan ini kita tuh ada beberapa analisis ya. Analisis jadi di overlay. Nah, kalau sekarang kalau zaman saya dulu untuk mengoverlay itu tuh pakai, dulu belum ada yang namanya komputer. Jadi pakai itu kertas mika atau untuk yang biasa untuk overhead proyektor itu, nah kita copy terus kita buat. Nah, mana yang paling menentukan itu di overlay. Kalau sekarang dengan adanya teknologi ini dengan program tertentu pakai komputer sudah mudah gitu. Zaman kita tuh harus gambar satu-satu gitu. Atau fotokopi satu-satu. Padahal dulu fotokopi untuk overhead proyektor itu mahalnya bukan main pada saat itu. Nah, setelah dilakukan ini mana yang paling memenuhi dari ini analisis sirkulasi, ini analisis vegetasi, ini analisis kontur, ini analisis view. Tadi belum analisis sunpad dan seterusnya. Nah, makanya dicapai satu rancangan tapak. Gitu. Nah, untuk konsepnya apa? Nah, baru dari tentang itu kita bicara tadi masuk sistem strukturnya. Nah, sistem strukturnya seperti apa? Kita bisa melakukan satu ide sketsa ide ya atau gagasan ide gitu ya, yang sesuai dengan
apa tapak yang sesuai dengan rancangan daripada yang kita buat tadi, yang programming tadi, yang menghasilkan draft kasar denah tadi, sehingga menghasilkan apa namanya ide-ide desain yang diminati gitu ya. Nah, jadi kalau kita tuh melihat satu aspek untuk berpikir, nah ini sekarang tadi berpikir analitis, sekarang berpikirnya transformatif. Ya, dua tahapannya berbeda. Jadi berpikir analitis itu menganalisis data-data yang ada dan mengolahnya dalam satu programming, sehingga menghasilkan satu hasil tapak tertentu. Nah, sekarang bagaimana mentransform dari yang tadi itu ke dalam bentuk-bentuk bangunannya. Nah, karena ada struktur yang harus masuk yang bisa mengcover desain kita. Ada mechanical electrical yang perlu dipertimbangkan. Ada kebutuhan-kebutuhan lain, mungkin urusan sosial atau apa namanya kesejarahan atau culture yang harus kita pertimbangkan gitu ya, untuk menentukan satu bentuk bangunan. Jadi beberapa aspek ini kita melakukan transformatif. Artinya dari beberapa keinginan daripada klien kita pertimbangkan dengan tim work kita untuk menghasilkan satu karya nyata gitu. Ini yang sehingga tadi dari hasil tadi, dari proses berpikir tadi, ada beberapa nih kemungkinan-kemungkinan kalau ruangannya ini diganti ini, terus apa digabung. Nah, ini proses untuk menghasilkan shape atau massa dari bentukan ini tadi untuk menghasilkan massa, sehingga nanti akan terbentuk seperti apa massa-massa yang diinginkan gitu ya. Jadi apakah massa itu menjadi 3 massa dari programming tadi, atau menjadikan satu massa, itu pilihan-pilihan. Makanya tadi saya bilang konsep itu sebenarnya dari analisis itu sintesisnya itu tidak harus menjadi satu hasilnya, bisa beberapa alternatif. Ya, seperti ini tadi. Nah, yang kita pakai alternatif yang paling efektif, efisien, dan memungkinkan untuk kita masuk ke transformasikan ke dalam tapak. Dan kita masukkan ke dalam proses struktur dan konstruksi untuk bekerja, juga mekanika elektriknya, dan beberapa aspek termasuk material-materialnya. Ini beberapa proses ya programming yang akhirnya menjadi satu bagian gitu ya untuk kita selesaikan. Nah, berpikir transformatif itu seperti apa? Jadi ada kalau kalian baca tadi buku Schneider tadi, pengantar arsitektur, ada kalau di sana hanya menyebutkannya adalah analogi. Teori analogi itu adalah dia mengcopy benar. Jadi misalkan kita ada ide buku, ya udah jadinya kayak buku, itu analogi. Nah, ini analogi ya. Tapi kalau kalau metafor itu kita tidak melakukan peminjaman, tetapi mengambil satu aspek prosesnya gitu ya, bukan pada barang itu sendiri, tapi bisa jadi pada proses hubungan dari buku adalah merupakan bagian dari kertas-kertas yang disusun sehingga menjadi satu buku. Nah, kalau dibuka itu menjadi satu aktivitas beberapa buku, beberapa helai yang teridentifikasi oleh kita menjadi satu aspek bentuk atau massa dari bangunan itu sendiri gitu ya. Jadi pada prinsipnya ini ada beberapa banyak nanti
teori-teori yang menghubungkan ini. Mungkin kalau pada tingkat di awal ini kalian akan mudah melakukan tadi yang namanya berpikir transformatif itu dengan teori analogi. Analogi itu artinya kalau misalkan ada kamera nih, gitu loh. Kalian membuat atau ada apa ya, ada kamera atau ada bola gitu ya. Nah, kalian mau membangun satu bangunan yang bulat gitu ya, nanti dengan beberapa aksennya gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu adalah analogi, menganalogkan sesuatu. Atau tadi apa terkait dengan komodo misalkan. Kalau yang di Taman Mini itu juga ada beberapa bangunan yang mirip dengan komodo, itu disebut dengan teori analogi. Ini saya ada satu sekilas ya. Ini sebenarnya saya bukan hanya ingin memperlihatkan bagaimana berpikir kreatif. Intinya itu. Nah, berpikir kreatif itu kalian akan menjadi mudah, kreatifnya akan tinggi kalau kalian memiliki pundi-pundi atau basic yang banyak. Makanya kalian pada saat masuk di arsitektur itu semua lingkungan yang ada kalian di lingkungan kalian pergi kemana itu amati. Itu menjadi referensi di otak kita untuk proses kita merancang. Kadang-kadang hal-hal orang nggak peduli gitu loh. Tapi sebenarnya sejak kalian duduk di bangku arsitektur itu, apapun yang terjadi di lingkungan itu kalian amati. Terkait dengan konstruksi maupun arsitektural. Bahkan mungkin kalian perlu amati detail-detail bagaimana sih ini kok aneh ya, handle pintunya aneh. Nah, itu juga menjadi satu inspirasi gitu loh, menjadi memori yang kalian bukan dicontoh, nanti artinya bisa dieksplor dari sana, menjadi bentuk, bisa menjadi menjadi bentuk shape daripada satu bangunan terbentuk dari handle pintu. Kenapa enggak gitu loh. Jadi banyak aspek-aspek yang dari hal-hal yang kecil itu bisa menjadi sesuatu yang menentukan gitu ya. Nah, ini ada beberapa teori sebenarnya. Channel transformasi itu adalah transformasi ini memiliki 3 strategi, antara lain tradisional strategi, borrowing itu meminjam. Ini sebenarnya channel transformation itu dasar daripada postmodern atau dekonstruksi mungkin ya. Tapi lebih ke yang pasti ke ini postmodernism. Nah, borrowing itu meminjam bentuk dari lukisan, objek atau artefak dan dari sifat-sifat atau dimensi objek-objek tersebut dengan sengaja membuat interpretasi terhadap aplikasi. Artinya tidak langsung apa yang dilihat itu langsung ditransform, enggak. Kalau yang dilihat langsung ditransform namanya analogi. Nah, ini tingkatannya lebih lagi gitu ya. Nah, kemudian apa yang menjadikan pendorong-pendorong beberapa bangunan? Ada satu referensi dari saya lupa buku, theory of design ya. Nah, itu artinya seperti yang orang bilang bahwa kita tuh otak arsitek itu selalu berfantasi, atau tadi yang orang-orang bilang mimpi, arsitek itu hanya mimpi. Kita nggak ada mimpi gitu loh. Karena mimpi itu keinginan cita-cita. Tapi bagaimana mengeksplor atau mentransform mimpi itu dalam satu fakta yang mau kita lakukan, atau menjadi bentuk yang mau kita jadikan suatu proses desain. Nah, itu dari situ, dari mimpi ini masih terlalu di awang-awang gitu ya, masih jauh. Nah, kemudian imajinasi. Nah, imajinasi itu dari bayangan mimpi ini, kalau kita melihat sesuatu, imajinasinya dikonekkan ke mimpi kita itu gitu loh. Jadi otak kita tuh otomatis, saya demikian
bersyukurnya Tuhan memberikan masing-masing orang itu untuk kreatif itu berbagai macam aspek gitu ya. Jadi kreatif itu adalah yang jelas ya campur tangan Tuhan, tapi kita juga ada usaha untuk tadi untuk mengasah ya, mengasah imajinasi kita, mengasah mimpi-mimpi kita gitu ya. Karena mimpi itu mau enggak mau sebenarnya bukan bukan kalau menurut saya bukan hanya sekedar apa namanya bunga tidur ya. Mimpi itu juga bisa sesuatu yang mungkin di luar alam bawah sadar kita sehingga terbawa oleh mimpi terkait dengan mimpi yang terkait dengan desain. Saya nggak ngomongin mimpi-mimpi yang lain ya, mimpi yang lain itu urusan kalian. Saya yang bicara mimpi yang terkait dengan desain. Misalkan kalian pas ada tugas gitu, nah itu yang bisa menjadi satu proses kreativitas. Sama karena saya pribadi kalau lagi ada kerjaan yang harus dikerjakan, itu juga begitu. Untuk mencari satu ilham desain itu enggak kadang ketemunya enggak sebentar gitu loh. Kadang lama gitu. Beberapa enggak ketemu gitu. Kadang-kadang kita ya sempat untuk frustasi sendiri gitu. Tapi begitu ketemu itu, nah itu mengalir aja. Dibantu oleh kita tadi data, dibantu oleh referensi, dibantu oleh teamwork yang solid sehingga wujud mimpi kita itu terwujud, imajinasi kita bisa terdelivery gitu ya. Nah, sehingga kalau dari kita aspek ini dari fantasi untuk menjadi sesuatu itu perlu fertilitas, artinya pemupukan. Pemupukan itu tadi macam-macam, bisa kita melihat referensi, bisa kita pergi kemana dulu untuk nyari, ada orang bilang nyari wangsit, sebenarnya bukan nyari wangsit ya, karena mungkin maksudnya inspirasi ya, itu aja mungkin. Nah ini beberapa berpikir transformasi tadi dari beberapa aspek, bagaimana kita melakukan tadi kalau sudah proses analisisnya tadi sudah sampai ke sana, nah kita masukkan ke dalam sheet-nya atau masanya, nah itu seperti apa? Nah itu bisa di-combine gitu ya, bisa dijadikan sebagai alternatif atau sketsa ide. Nah ada yang berpikir dari sketsa ide itu berpikir dari geometrika. Ini juga ada di bukunya Schneider, pengantar arsitektur, teori geometrika. Nah, jadi ada yang geometri itu dari berasal dari 3 bentuk pokok geometrika, kubus atau kotak, bulat atau lingkaran, segitiga atau piramid. Nah, 3 aspek ini kalau dilakukan tadi terkait dengan geometrika, apakah ditarik, apakah ditekan, apakah dipotong, apakah dicoak. Nah, itu menjadi satu bentuk-bentuk yang bisa kita jadikan sebagai alternatif dari programming kita tadi, proses tadi gitu loh. Jadi ada yang alur ke situ gitu. Ini namanya teori geometrika. Jadi transformasi bentuk. Nah, ini yang sering sekali dipakai untuk mahasiswa kita, kakak tingkat kalian di dalam mengeksplor proses desainnya gitu loh. Saya nggak tahu, senang banget memakai bentuk-bentuk itu. Nah, kemudian sama, jadi adanya proses untuk mendorong proses kreatif itu tadi itu kita banyak melihat, kita banyak membaca, kita banyak kalau sekarang mungkin searching cukup banyak gitu ya. Kemudian hal-hal yang berpengaruh atau mendorong itu juga dihimpun atau dipelihara, sehingga pada saat kita memerlukan satu proses berkarya arsitektural akan bisa terwujud gitu. Ini beberapa karya bagaimana seorang
Ini saya contohkan bagaimana seorang Calatrava untuk membuat desain yang seperti ini dia dari bentuk olah tubuh manusia. Dari bukan bentuk tubuh manusianya, tapi proses manusia tadi bergerak. Nah, itu yang dijadikan ide desain. Nah, ini yang sebenarnya yang disebut dengan metafora itu seperti itu. Artinya bukan pada fisik orangnya begitu melihat orangnya, oke, bentuk orang yang dijadikan desain, enggak, tapi proses orang itu bergerak. Nah, kemudian digabung dengan beberapa geometrika, nah, sehingga terjadi satu sintesis ya. Nah, ini bukan sudah hasil ya, sudah konsep yang jelas gitu. Saya juga ada beberapa gitu ya, beberapa ini analogi. Jadi channel of transformation itu artinya bagaimana kita mengambil satu bangunan untuk menjadi satu benda di sekitar kita menjadikan satu bangunan. Ini sebenarnya analogi itu proses yang paling awal. Ini kenapa bentuknya perahu jukung untuk bangunan gor di Oki ya, kayu agung. Karena memang waktu itu Bupatinya minta dibuatkan bangunan yang menyerupai karena itu sebagai simbol daripada kayu agung untuk perahu jukung itu. Sehingga bagaimana kita mentransform dari perahu jukung itu menjadi satu aspek bangunan gitu ya. Ide dasarnya dari sana gitu. Nah, sehingga ini yang sudah terjadi. Nah, untuk menjadikan sesuatu yang analoginya agar pas, kalau kita pakai genteng nggak make sense. Artinya karakternya tidak tercapai. Makanya untuk menjadikan karakter tercapai itu kita pakai yang disebut dengan membran. Jadi bangunan ini pakai membran sehingga seolah ini memang satu perahu yang bergerak gitu ya, ada ritme mau bergerak gitu. Ini kalau difoto dari sudut tertentu akan menghasilkan seolah imajinasi kita pohonan itu adalah sebagai air yang menggerakkan bangunan itu gitu. Nah, ini kebetulan tapaknya sudah given, artinya given itu bupatinya udah ngasih tapaknya di sini, minta bentuknya ini. Nah, arsitek yang mengolah, artinya itu menjadi sebenarnya menjadi hambatan, menjadi pertimbangan kita dalam mendesain. Tapaknya sekian, posisinya di sini. Terus kemudian minta bupatinya analogi ini, gitu ya, perahu jukung. Itu bagaimana kita mengemasnya untuk bangunan satu gedung olahraga. Nah, itu juga menjadikan inspirasi kita. Ini ada kedua adalah lebih tinggi daripada sekedar analogi. Kalau tadi itu analogi, ini satu percobaan tapi ini tidak terbangun, belum terbangun karena waktu itu sudah keburu wali kotanya selesai. Metafora artinya ini bukan sekedar dari buku. Kenapa idenya buku? Karena perpustakaan adalah koleksi dari ruang atau tempat atau aktivitas yang terkait dengan
Maaf tadi ada telepon masuk. Oke, nah jadi ini satu metode perancangan ya, satu konsep atau teori untuk menghasilkan satu bentuk tertentu. Kalau tadi analogi, ini lebih meningkat dari analogi gitu ya, lebih ke atasnya gitu. Jadi selain ada perpustakaan gitu ya. Jadi kenapa perpustakaan harus menunjukkan temanya gitu. Perpustakaan, bagaimana perpustakaan tidak hanya sekedar sebagai perpustakaan. Ini contoh ya, contoh perpustakaan tidak hanya sekedar perpustakaan, tapi perpustakaan adalah juga bisa bermain karena ini perpustakaan daerah, artinya yang penggunanya siapa, usernya siapa. Usernya dari bayi baru lahir ya sampai orang tua, karena itu perpustakaan daerah. Semua masyarakat daerah itu, ya Kota Palembang itu bisa memanfaatkan yang namanya perpustakaan itu. Nah, perpustakaan itu artinya koleksinya juga harus mencakup semuanya. Artinya apa yang dibutuhkan masyarakat harus tersedia di sana. Makanya kita kemas menjadi aspek kegiatannya harus kita kondisikan gitu loh. Jadi ada bermain untuk mereka-mereka yang usianya belum bisa membaca gitu ya. Untuk bermasyarakat, untuk mungkin orang-orang yang perlu sosialisasi dengan dasar kepustakaannya, dengan dasar referensi atau membaca atau kelompok belajar gitu ya. Terus juga memang mereka yang belajar artinya memang serius untuk belajar untuk mendapatkan informasi nilai tertentu misalkan dari SD, SMP, SMA sampai ke universitas gitu ya. Nah, kemudian dasar-dasar pemikirannya tadi representatif. Perpustakaan representatif artinya apa? Orang mau masuk ke perpustakaan itu dengan memang benar-benar membutuhkan satu perpustakaan. Membutuhkan untuk membaca yang nyaman, yang kita bisa konsentrasi, yang bisa kita mendapatkan inspirasi atau mendapatkan pemikiran-pemikiran atau informasi dari koleksinya, atau mungkin baik koleksi yang secara copy atau artinya yang offline maupun yang online gitu. Karena perpustakaan sekarang juga integrated dengan gitu, jadi saling meminjam itu juga bisa gitu. Terus rekreatif artinya menimbulkan kegiatan tadi kalau mereka bermain mungkin bermain yang kreatif dan inovatif. Inovatif artinya dari membaca itu bisa menimbulkan kreasi-kreasi atau inovasi tertentu apa yang mau kita lakukan. Dan juga memiliki nilai jual. Artinya bagaimana perpustakaan ini bisa tidak terus-menerus menjadi beban daripada pemerintah. Jadi harus ada nilai-nilai yang bisa menghasilkan uang, misalkan dengan pameran buku, dengan pameran lukisan, hal yang disewakan, sehingga ada benefit. Perpustakaan ada benefit dan bisa untuk menambah koleksi-koleksinya sehingga terupdate gitu ya. Juga termasuk kerjasama. Jadi konsep dasarnya adalah nggak formal, karena tadi supaya orang bisa lebih apresiatif terhadap perpustakaan itu sendiri gitu ya. Kemudian kekinian dan menjadi gagasan intinya adalah ini imajinasi buku gitu ya, buku tapi tidak analogi, pendekatannya juga ini pendekatan yang lama ya, ini bukan enggak. Nah, intinya dari beberapa aspek ini ada beberapa ide bentuk yang perlu kita jadikan, walaupun ini terinspirasi dari buku, tapi tidak jadinya tidak pure buku seperti buku yang analogi tadi, seperti yang tadi kapal perahu Jukung. Oke, bangunannya kayak perahu Jukung, ini enggak. Itu yang menjadikan ini mengimplementasikan teori metafora tadi. Ini kondisi lingkungannya, ini bangunannya, ini gedungnya, bagaimana ini terinspirasi dari beberapa buku. Nah, untuk mendapatkan satu aspek tertentu perlu adanya
apa namanya solar panel gitu ya. Terus adanya untuk green, adanya sirkulasi udara yang sehingga bangunannya dingin gitu ya. Terus adanya roof garden gitu sehingga bangunan ini benar-benar bisa mendapatkan kredibilitas green building gitu. Nah, ini juga beberapa aspek apa tampilannya mungkin bisa ini beberapa. Jadi untuk menentukan itu masuk itu di daerah sekitar Demang Lebar itu gitu ya. Ini beberapa kisi-kisi ini juga untuk kenapa dibuat yang atas lebar karena juga untuk sun shading ya. Untuk sun shading sehingga matahari tidak langsung ini bentuknya ini juga untuk mengantisipasi bagian-bagian bangunan yang lebar tidak menerima langsung matahari. Tadi udah tertulis oleh sunbed sehingga bangunan ini akan dingin, mengurangi emisi dan mengurangi pemakaian energi listrik gitu ya. Sehingga AC-nya tidak bekerja secara berlebihan gitu. Ini beberapa aspek pendukungnya. Oke, mungkin ini yang apa yang sudah saya masukkan. Kalau ada pertanyaan mungkin